Aku punya segalanya, gedung setinggi langit, rekening tanpa ujung, nama yang membuat orang menunduk sebelum berbicara. Tapi malam itu, hujan deras di depan gedung perusahaanku membuatku sadar, aku tak punya apa-apa. Aku melihatnya saat hendak masuk mobil. Seorang gadis kecil, bajunya basah, terlalu tipis untuk malam sedingin itu. Rambutnya menempel di pipi, dan tangannya memeluk perutnya sendiri seolah sedang menahan lapar, atau takut. Aku hampir berpaling, aku sudah terlalu sering berpura-pura tak melihat penderitaan. Dunia bisnis mengajarkanku itu. Tapi matanya menatapku, tidak meminta, tidak menangis, hanya kosong, seperti mata seseorang yang sudah terlalu sering ditinggalkan. Ayah, gumamnya pelan, bukan padaku, entah kepada siapa. Langkah kakiku berhenti. Aku, yang tak pernah gentar menghadapi ancaman miliaran rupiah, lumpuh hanya oleh satu kata itu. Aku mendekat, kamu sendirian? Ia mengangguk pelan, lalu berkata sesuatu yang menghantam dadaku tanpa ampun. Ibu bilang, aku tunggu di sini. Tapi ibu lama, aku tahu kalimat itu. Kalimat yang diucapkan anak-anak yang ditinggalkan. Aku menurunkan jas mahalku, menyelimutkannya ke tubuh kecilnya. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang tak pernah kuizinkan hidup di dalam diriku. Aku lapar, katanya jujur. Tidak memelas, hanya jujur. Saat itulah, seluruh kekayaanku terasa memalukan. Aku membawanya masuk ke mobil. Gadis kecil itu tertidur bahkan sebelum kami sampai restoran terdekat. Kepalanya bersandar di lenganku, seolah ia telah memutuskan untuk percaya padaku tanpa syarat. Dan kepercayaan itu menghancurkanku. Karena aku sadar satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang apapun. Menjadi rumah bagi seseorang yang tak punya siapa-siapa. Malam itu, aku tak tahu siapa dia. Aku tak tahu dari mana asalnya. Aku hanya tahu, hidupku sebagai miliarder yang dingin, sudah berakhir. Aku terbangun sebelum matahari terbit. Bukan oleh suara alarm, bukan oleh panggilan bisnis, melainkan oleh perasaan asing di dadaku. Perasaan bahwa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak sendirian di rumah sebesar ini. Aku turun dari tempat tidur dan menemukan gadis kecil itu di sofa ruang keluarga. Tubuhnya meringkuk, memeluk jas mahal yang semalam kupakaikan padanya. Ia tidur terlalu nyenyak untuk ukuran anak yang seharusnya takut berada di tempat asing. Entah berapa lama ia sudah belajar menenangkan dirinya sendiri. Aku jongkok di depannya, wajahnya bersih meski pucat. Ada bekas luka kecil di lututnya, sudah mengering, tanda bahwa rasa sakit bukan hal baru baginya. Tanganku refleks ingin menyentuh, tapi tertahan. Aku takut membangunkannya, takut merusak kedamaian rapuh yang jarang ia miliki. Ia terbangun sendiri. Matanya membulat, lalu menegang. Napasnya tersengal saat sadar ia tak berada di jalanan lagi. Kamu aman? Kataku cepat. Tidak apa-apa. Ia menatap sekeliling, lalu kembali menatapku. Lama, seolah sedang menilai, apakah aku akan mengusirnya juga. Aku di mana? Tanyanya lirih. Di rumahku, rumah ayah. Satu kata itu lagi. Ayah, aku menelan ludah. Bukan, tapi kamu boleh tinggal sementara. Ia mengangguk, seperti itu sudah lebih dari cukup. Aku membuatkan sarapan paling sederhana, roti dan susu. Ia makan pelan, terlalu sopan untuk anak seusianya. Tangannya kecil, tapi caranya menggenggam gelas seperti seseorang yang takut diambil kembali kapan saja. Siapa namamu? Tanyaku. Nara. Berapa umurmu? Nara. Ia mengangkat 4 jari. Mau 5, tapi ibu belum datang. Dadaku mengencang. Kamu tahu alamat rumahmu? Ia menggeleng. Nama lengkap ibumu? Ia berpikir lama. Terlalu lama untuk pertanyaan sesederhana itu. Aku cuma panggil ibu, jawabnya jujur. Saat itulah aku sadar sesuatu yang mengerikan. Anak ini tidak punya alamat, tidak punya nomor, tidak punya siapa-siapa yang bisa dihubungi. Aku menghubungi asistanku, memerintahkan pencarian. Polisi, dinas sosial, rumah sakit. Semua bergerak cepat, uang dan nama besarku selalu membuat segalanya cepat. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada laporan anak hilang. Tidak ada data, tidak ada yang mencari Nara. Malam itu, Nara tertidur di kamar tamu. Aku duduk di kursi kerjaku, menatap laporan kosong di layar laptop. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku berharap seseorang datang dan mengambil sesuatu dariku. Karena jika tidak ada yang menjemputnya, itu berarti dunia benar-benar telah melepaskan gadis kecil ini.
Dan aku, miliarder yang selalu kabur dari tanggung jawab emosional, perlahan menyadari kebenaran yang tak bisa kuelakkan. Jika aku membiarkannya pergi sekarang, aku akan menjadi orang dewasa berikutnya yang menghancurkannya. Aku tak pernah menyukai pagi. Pagi selalu datang dengan pengingat akan kesibukan, target, dan dunia yang tak memberi ruang pada perasaan. Tapi pagi itu berbeda, terlalu sunyi, terlalu hidup. Aku menemukan Nara duduk di lantai ruang keluarga, menyusun balok mainan yang entah sejak kapan ada di rumahku. Ia bersenandung pelan, nada sumbang tapi penuh kesungguhan. Untuk pertama kalinya, rumah ini tidak terdengar kosong. "Kamu bangun pagi sekali," kataku. Ia menoleh dan tersenyum kecil. Senyum yang tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa hangat sekaligus nyeri. "Aku takut ayah pergi," katanya polos. Aku membeku. "Pergi kemana?" "Semua orang dewasa pergi," jawabnya sambil menunduk, menyusun balok yang hampir roboh. "Ibu juga." Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah hanya fakta biasa. Tapi bagiku, itu tamparan keras. Aku duduk di depannya. "Aku tidak pergi." Ia menatapku, meneliti wajahku seperti sedang mencari celah kebohongan. Lalu mengangguk pelan, tidak sepenuhnya percaya, tapi berharap. Hari itu aku membatalkan semua rapat. Asistenku terkejut, dewan direksi mulai ribut, saham sempat bergejolak. Dulu, semua itu akan membuatku panik. Tapi kini, aku hanya menatap Nara yang tertidur di sofa, memeluk boneka pinjaman dari tetangga. Aku sadar betapa berbahayanya perasaanku. Aku mulai memikirkan hal-hal kecil. Apakah susunya cukup hangat? Apakah lampu kamar terlalu terang? Apakah ia takut tidur sendiri? Aku, yang tak pernah peduli pada apapun selain angka, mulai takut pada satu hal. Kehilangan. Sore itu, petugas dinas sosial datang. Mereka berbicara sopan, profesional, menanyakan prosedur, kemungkinan penampungan, hak dan kewajiban. Nara duduk di sampingku, tangannya diam-diam mencengkeram ujung jasku, seperti malam hujan itu. "Untuk sementara, anak ini bisa kami tempatkan di panti," kata salah satu dari mereka. Tubuh kecil di sampingku menegang. Aku tahu ekspresi itu. Aku pernah melihatnya di cermin, bertahun-tahun lalu, saat ayahku pergi dan tak pernah kembali. "Tidak," kataku terlalu cepat. Semua mata tertuju padaku. "Aku bersedia menjadi wali sementara," lanjutku, suaraku lebih tenang tapi hatiku berantakan. Petugas itu terkejut. Mereka menatap profilku, namaku, kekayaanku, seolah bertanya, "Kenapa orang sepertimu melakukan ini?" Aku sendiri tak punya jawaban pasti. Malamnya, Nara bertanya dengan suara bergetar. "Aku harus pergi lagi." Aku berlutut di depannya, sejajar dengan mata kecil itu. "Selama aku di sini, kamu tidak sendirian." Ia memelukku. Tiba-tiba, erat, seolah jika sedikit saja ia melepas, dunia akan runtuh lagi. Dan di saat itulah aku benar-benar kalah. Karena aku tahu, jika suatu hari nanti seseorang datang mengaku sebagai ibunya, aku yang selama ini tak pernah dicintai siapapun, akan menjadi orang yang paling takut melepaskannya. Hujan turun lagi malam itu. Tidak deras, hanya rintik kecil, jenis hujan yang biasanya tak diperhatikan siapapun. Tapi aku berdiri lama di balik jendela, menatap lampu jalan yang basah, sambil memikirkan satu hal yang terus menghantuiku, Ibu Nara. Pagi tadi, asistenku datang dengan wajah serius. Terlalu serius. "Kami menemukan sesuatu," katanya pelan, seakan takut didengar oleh Nara yang sedang menggambar di lantai. Aku mempersilahkannya masuk ke ruang kerja. Ada rekaman rumah sakit 2 bulan lalu. Seorang perempuan datang dengan seorang anak. Ciri-cirinya cocok. Dadaku menegang. Kenapa tak ada laporan kehilangan? Asistenku terdiam sejenak, lalu berkata kalimat yang mengubah segalanya. "Karena ibunya menandatangani surat penyerahan anak." Sukarela. Aku tak langsung bereaksi. Otakku menolak memahami makna kata sukarela. "Dia meninggalkannya?" tanyaku, nyaris berbisik. "Ya." Setelah itu dia menghilang. Tanpa alamat, tanpa jejak. Aku duduk perlahan. Ada rasa marah, tapi juga sesuatu yang lebih menyakitkan, pengertian yang kejam. Dunia ini tidak selalu meninggalkan anak-anak karena kejahatan, kadang karena keputusasaan. Malamnya, Nara duduk di pangkuanku, kepalanya bersandar di dadaku. Ia menunjuk gambar yang dibuatnya. Itu aku, dan dia, bergandengan tangan. "Ibu di mana?" tanyanya tiba-tiba,
tanpa menatapku. Aku tak siap. Aku menghela napas, memilih kejujuran yang paling lembut yang mampu kuberikan. Ibumu sedang pergi. Pergi lama, suaranya kecil. Aku menutup mata sejenak. Iya, diam lama. Terlalu lama untuk anak seusianya. Lalu ia bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ayah juga akan pergi, kalau ibu datang. Pertanyaan itu menghancurkanku. Aku memeluknya erat, terlalu erat. Seperti orang yang takut kehilangan sebelum benar-benar memiliki. Tidak, jawabku tegas. Aku tidak seperti itu. Ia terisak, bukan menangis keras, hanya air mata yang jatuh diam-diam, seolah ia sudah belajar menangis tanpa suara. Malam itu, saat Nara tertidur, aku membuat keputusan yang paling menakutkan dalam hidupku. Bukan tentang bisnis, bukan tentang uang, tapi tentang membuka kembali hatiku yang sudah lama tertutup. Aku menghubungi pengacara. Aku ingin mengajukan hak asuh penuh, kataku. Ada jeda di seberang sana. Anda yakin, jika ibunya kembali suatu hari? Aku tahu, potongku. Justru karena itu. Karena jika suatu hari ibu itu kembali, aku ingin Nara tahu satu hal. Bahwa pernah ada seseorang yang memilihnya. Bukan karena kewajiban, bukan karena darah, tapi karena cinta. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai miliarder, aku siap kehilangan segalanya, asal tidak kehilangan gadis kecil yang telah menyelamatkanku dari kehampaan. Sidang penetapan hak asuh dijadwalkan 2 minggu lagi. 2 minggu yang seharusnya singkat, tapi terasa seperti seumur hidup. Nara semakin menempel padaku. Bukan manja, lebih seperti memastikan aku benar-benar ada. Ia akan mengecek kamarku sebelum tidur, memastikan lampu masih menyala. Jika aku terlambat pulang, ia akan duduk di tangga, menunggu tanpa tertidur. Aku janji pulang, selalu kataku. Ibu juga pernah janji, jawabnya sekali. Polos, tanpa nada menuduh. Kalimat itu membuatku membenci masa lalu, miliknya dan milikku sendiri. Karena aku tahu persis rasanya. Aku pun pernah menjadi anak yang menunggu. Ayahku miliarder terkenal, dingin, jenius, tidak pernah gagal dalam bisnis, kecuali dalam menjadi ayah. Saat ibuku meninggal, ia menyerahkanku pada pengasuh dan pergi. Katanya demi perusahaan, demi masa depan, tak pernah kembali. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang Nara, menatap wajahnya yang tertidur. Nafasnya pelan, alisnya sedikit berkerut, bahkan dalam tidur, ia seolah bersiap ditinggalkan. Aku membelai rambutnya perlahan. Aku tidak akan seperti dia, bisikku. Entah kepada siapa. Keesokan harinya, badai datang. Bukan hujan, tapi berita. Semua media memuat satu judul besar. Miliarder terkenal ajukan hak asuh anak jalanan, pencitraan atau penebusan dosa. Kameramen menunggu di depan gerbang. Wartawan berteriak memanggil namaku. Saham perusahaanku goyah lagi. Dewan direksi menekan. Ini bisa merusak reputasi, kata mereka. Anak itu bukan tanggung jawab Anda, katanya orang-orang yang tak pernah memeluknya saat ia menangis. Aku pulang dengan kepala berat. Nara menyambutku di pintu. Ayah marah, aku berlutut, memegang kedua bahunya. Ayah lelah, tapi masih di sini. Ia tersenyum kecil, lalu bertanya, seolah kasual, seolah tak ada ancaman di luar sana. Kalau aku hilang, ayah cari aku. Pertanyaan itu mematahkan sisa kekuatanku. Aku menariknya ke pelukanku, menahan gemetar. Aku akan cari sampai dunia ini habis. Malam itu aku menerima panggilan yang kutakuti sejak awal. Dia kembali, kata pengacaraku singkat. Ibu kandung Nara muncul. Dia ingin bertemu. Aku menatap Nara yang tertidur di sofa, memeluk jas lamaku, jas yang dulu ku kenakan saat hujan pertama itu. Akhirnya, masa lalu yang meninggalkannya, datang menagih kembali. Dan aku tahu, apapun yang terjadi setelah pertemuan itu, aku akan kehilangan sesuatu. Pertanyaannya hanya satu, apakah Nara akan kehilanganku juga? Aku bertemu Ibu Nara di sebuah ruangan kecil kantor hukum. Tidak mewah, tidak dramatis, justru itu yang membuatnya terasa menyesakan. Ia duduk di sana dengan tubuh kurus, wajah pucat, dan mata yang terlalu tua untuk usianya. Tangannya gemetar saat menggenggam tas lusuh, tas yang jelas bukan milik seseorang yang dunia kasihani. Ia berdiri saat melihatku, menunduk. Terima kasih, sudah merawat anak saya. Kalimat itu seharusnya melegakan, tapi justru membuat marahku mendidih. Di mana kamu 2 bulan lalu?
Tanyaku, suaraku berusaha tetap tenang. Saat dia tidur kehujanan, saat dia lapar, saat dia memanggilmu setiap malam. Air matanya jatuh. Saya tidak mampu. Jawaban paling jujur dan paling kejam. Ia bercerita tentang utang, sakit, pekerjaan yang hilang. Tentang pilihan yang tak pernah benar. Tentang menandatangani surat itu dengan tangan gemetar, berharap suatu hari anaknya punya hidup yang lebih layak. Aku tidak membenci kamu, katanya lirih. Tapi aku tidak bisa kembali mengambilnya begitu saja. Aku terdiam, karena di titik itu, kami sama-sama orang dewasa yang gagal, hanya dengan cara berbeda. Kenapa datang sekarang? Tanyaku. Ia mengangkat kepala, menatap mataku dengan keberanian yang tersisa. Karena saya dengar, dia memanggil Anda ayah. Dadaku terasa diremas. Dan karena saya ingin tahu, lanjutnya pelan, apakah dia bahagia? Aku menjawab jujur. Dia tidur dengan tenang. Dia tertawa. Dia tidak lagi takut gelap. Ia menangis terseduh-seduh, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Itu cukup. Sidang memutuskan sementara, hak asuh tetap padaku, dengan catatan Nara boleh bertemu ibunya di waktu tertentu. Aku pulang dengan hati kacau. Nara menungguku di ambang pintu, matanya berbinar melihatku. Ayah pulang. Aku mengangguk dan membuka tanganku. Ia berlari dan memelukku, erat, seperti biasa. Kalau ibu datang, ia berkata tiba-tiba, tanpa menatapku, aku boleh tetap tinggal di sini, kan? Aku jongkok, menatap mata kecil itu. Kamu tidak harus memilih. Ia menggeleng. Aku tak sanggup bertanya lebih jauh. Malam itu, saat ia tertidur, aku duduk lama di lantai kamarnya. Menyadari satu hal yang selama ini ku hindari. Aku tidak sekadar menyelamatkan seorang gadis kecil, aku sedang mengulang hidupku sendiri, dan mencoba memperbaikinya. Dan untuk pertama kalinya, aku takut bukan karena kehilangan uang, kekuasaan, atau nama besar, melainkan karena cinta yang tidak punya jalan mundur. Hari pertama Nara bertemu ibunya kembali datang seperti hukuman. Aku menggenggam tangan kecilnya di ruang tunggu taman kota. Tangannya dingin, meski matahari sedang cerah. Ia memeluk boneka kelinci itu erat, boneka yang pertama kali kubelikan setelah ia tinggal bersamaku. Kalau aku takut, katanya pelan, ayah boleh di sini. Aku mengangguk, aku tidak kemana-mana. Ibunya datang terlambat, langkahnya ragu, seolah takut didekati oleh hidup yang pernah ia tinggalkan. Saat mata mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Nara, suaranya bergetar. Nara tidak langsung berlari. Ia berdiri diam, menatap perempuan itu lama sekali. Lalu, perlahan, ia melangkah maju. Tidak untuk memeluk, hanya berdiri di depannya. Ibu pergi, kata Nara. Bukan marah, bukan menangis, hanya fakta kecil yang terlalu besar. Ibunya berlutut. Maafkan ibu. Nara menoleh ke arahku, sekejap saja. Seperti memastikan aku masih ada. Lalu ia kembali menatap ibunya. Aku boleh sayang ibu, katanya. Tapi aku takut kalau ibu pergi lagi. Air mata ibunya jatuh tanpa suara. Aku ingin menyela, ingin menyelamatkan Nara dari percakapan yang terlalu dewasa untuk usianya. Tapi aku tahu, ini bukan tentangku. Ini tentang keberanian seorang anak untuk jujur. Ibu tidak akan memaksa, kata ibunya akhirnya. Ibu hanya ingin jadi bagian dari hidupmu, sedikit saja. Nara diam, kemudian berkata sesuatu yang menghancurkan sekaligus menyembuhkan. Aku mau tinggal sama ayah, katanya pelan tapi tegas. Bukan karena ayah kaya, tapi karena ayah pulang. Aku memejamkan mata, ibunya menoleh padaku. Ada rasa terima kasih bercampur pasrah di matanya. Tolong, jangan pergi. Aku mengangguk, itu satu-satunya janji yang sanggup kuberikan. Malam itu, Nara tertidur di dadaku, untuk pertama kalinya tanpa mengecek pintu. Nafasnya teratur, wajahnya damai. Aku menatap langit-langit kamar dan tersenyum getir. Aku pernah berpikir cinta adalah kelemahan. Ternyata cinta adalah keberanian untuk tetap tinggal, meski tahu suatu hari bisa terluka lagi. Dan jika dunia bertanya kenapa seorang miliarder memilih membiarkan hatinya rapuh, jawabannya sederhana. Karena ada seorang gadis kecil yang memilihku sebagai rumah. 7 tahun berlalu lebih cepat dari yang kusadari. Aku berdiri di aula sekolah kecil, mengenakan setelan yang sama mahalnya seperti dulu. Bedanya, kini ada coretan cat air di lengan jas itu.
Aku lupa membersihkannya semalam karena seseorang memaksa ikut melukis sampai tertidur di meja makan. Seseorang yang kini berdiri di atas panggung. Nama saya Nara, katanya lantang, percaya diri. Rambutnya diikat rapi, matanya berbinar. Tidak lagi kosong, tidak lagi mencari-cari. Aku menahan napas. Dulu aku pikir rumah itu tempat, lanjutnya. Ternyata rumah itu orang. Orang yang pulang, orang yang menunggu. Orang yang tidak pergi saat aku takut. Pandangan matanya menemukanku di barisan depan. Terima kasih, Ayah. Tanganku gemetar saat tepuk tangan meledak di ruangan itu. Aku, yang dulu tak percaya pada kata keluarga, kini berdiri dengan dada penuh. Ibunya duduk beberapa kursi di sampingku. Hidupnya sederhana sekarang. Tak pernah sempurna, tapi hadir. Kami belajar berdiri di peran kami masing-masing, tanpa saling merebut. Saat acara selesai, Nara berlari memelukku. Aku mengangkatnya, kini lebih berat, lebih tinggi, tapi pelukannya masih sama. Ayah pulang? Tanyanya sambil tersenyum nakal. Selalu, jawabku. Aku menatap dunia yang dulu ku kejar mati-matian, gedung, angka, kekuasaan. Semuanya masih ada, tapi tak lagi menguasai hidupku. Karena di tengah semua keberhasilan itu, aku menemukan satu hal yang tak pernah diajarkan siapapun padaku. Bahwa menjadi ayah bukan tentang darah, melainkan tentang bertahan ketika semua alasan untuk pergi tersedia. Dan jika suatu hari nanti aku ditanya apa pencapaianku yang terbesar sebagai miliarder, aku akan menjawab tanpa ragu. Menjadi rumah bagi seorang gadis kecil, dan akhirnya, bagi diriku sendiri.